Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengkritik agenda fun football yang digelar oleh PSSI dan FIFA di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Selasa 18 Oktober 2022. Agenda itu diadakan justru ketika Presiden FIFA Gianni Infantino bertandang ke Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo sebagai respon atas tragedi Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. Perlu diingat sebanyak 133 orang tewas akibat tragedi itu. Simak video selanjutnya. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, hari ini atau sore ini saya dan Pak Anam menyampaikan beberapa update terkait dengan permintaan keterangan yang dilakukan oleh Komnas HAM kepada beberapa pihak terkait dengan tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Jadi sore ini, pagi sampai sore hari ini Komnas HAM memeriksa 3 pihak, meminta keterangan 3 pihak. Yang pertama adalah PT Liga Indonesia Baru, terus kemudian Match Commissioner, dan juga dari Mabes Polri, dari ASOP Mabes Polri yang menandatangani perjanjian kerjasama antara PSSI dengan kepolisian. Itu 3 pihak yang ada. Jadi nanti saya akan menyampaikan poin-poin dari permintaan keterangan dengan PT LIB, dan nanti akan diteruskan Pak Anam yang kaitannya dengan Match Commissioner dan dari kepolisian. Jadi pokok-pokok poin yang digali dari PT LIB adalah seputar mandat dan kewenangan PT LIB. Misalnya sejarah berdirinya seperti apa. Ini kan PT LIB ini kan persewa terbatas, sahamnya siapa yang punya, terus share-nya berapa segala macam itu yang pertama. Yang kedua adalah soal tata kelola hubungan antara PSSI dengan PT LIB. Terus yang berikutnya ini terkait dengan jalannya pertandingan. Ini kan ada jadwal gitu, jadwal yang sudah disusun matang. Bagaimana kemudian komunikasi sehingga ketika ada permintaan dari kepolisian untuk mengubah jadwal dari rencana tanggal 20 dari jam 20 itu jadi 15.30 dan kembali lagi ke jam 20. Itu kami tanyakan juga alur komunikasinya, artinya alur komunikasi antara broadcaster, terus kemudian PT LIB dan Panper itu kami tanyakan. Selain itu juga bagaimana dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PT LIB terkait kelayakan stadion sebagai venue untuk pertandingan yang super big match gitulah, seperti Persebaya Arema kemarin. Dan tadi juga dijelaskan bahwa verifikasi terakhir itu ke tahun 2020, tapi sebelum pertandingan itu ada supervisi. Mereka menyampaikan bahwa memang ada supervisi. Terus terakhir ya soal komunikasi antara pihak, itu termasuk juga siapa yang bertanggung jawab menentukan atau memutuskan soal jam pertandingan pada saat-saat akhir ketika sudah ada rekomendasi kepolisian, terus kemudian ada broadcaster dan juga kewenangan dari PT LIB. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan terkait dengan pokok-pokok keterangan permintaan keterangan dengan PT Liga Indonesia Baru. Silakan Pak Anam mau menambahkan soal dengan Match Commissioner dan polisi. Ya, terima kasih Pak Tiga. Menambahkan aja, kalau yang dengan kepolisian kita memang fokus soal PKS. Jadi perjanjian kerja bersama antara PSSI dan kepolisian.
Yang poin pokoknya adalah satu, yang menginisiasi PKS itu adalah SPSI. Sorry. Hari ini udah berapa kali ya? Ini menunjukkan alumni ini kepala divisi buruh YLBHI. Ya, PSSI. Nah itu inisiatif pertama PKS itu adalah inisiatornya adalah PSSI. Yang kedua, aturan-aturan itu kita pertajam. Apakah aturan-aturan itu disesuaikan dengan aturan FIFA, aturan PSSI sendiri atau bagaimana? Nah, pada prosesnya ternyata memang ya seperti yang bisa kita baca bersama-sama, PKS-nya kayak apa, sehingga memungkinkan ya itu walaupun ini inisiatifnya PSSI ya itu memungkinkan perangkat-perangkat yang dilarang oleh FIFA masuk dalam stadion dalam pertandingan sepak bola, termasuk soal gas air mata dan sebagainya itu. Nah, apakah ada perdebatan sulit soal apa yang boleh dan tidak boleh dalam rangka aturan FIFA maupun aturan PSSI? Ya ternyata nggak ada perdebatan. Jadi memang substansinya kita bisa baca bersama-sama karena penting bagi kami untuk melihat pengamanan, resiko dan sebagainya. Akar soalnya adalah bagaimana menunjukkan di PKS itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal Menskom. Ya, Menskom itu 2 hari sebelum hari H itu sudah ada di malam. Nah, itu kita dalami apa yang dilakukan, bagaimana mekanismenya, bagaimana juga pertanggungjawaban, laporan dan sebagainya. Nah, salah satu yang penting di sini yang kita dapatkan tadi, di samping memverifikasi beberapa keterangan dari pihak yang lain, baik pihak PSSI sendiri, pihak LIB sendiri, ya, terus tadi kita konfirmasi juga kepada Menskom, itu soal bagaimana struktur dan pertanggungjawaban laporan. Nah, itu yang penting. Yang kedua juga kita dalami soal bagaimana dia melihat ketika hari hanya ketika berlangsung. Nah, ketika berlangsung, ya dia lihat kok memang ada teman-teman kepolisian, teman-teman pengamanan yang memang bahwa benda-benda yang dalam aturan PSSI, security and safety-nya itu memang dilarang. Pertanyaannya, kenapa kok nggak dilaporkan? Dia juga begini, karena perangkatnya nggak ada untuk laporan. Jadi problemnya memang struktural dan mendasar. Nah itu yang kita dalami sekali di Menskom. Jadi di kepolisian kayak gitu tadi soal struktur, siapa yang punya inisiatif, bagaimana itu sampai terjadi isinya PKS kayak begitu, apakah ada perdebatan alot ataukah tidak, apakah memang ada strict soal aturan FIFA ataukah tidak, walaupun di situ salah satu konsiderannya FIFA, PSSI, apakah itu digunakan dan sebagainya, apakah ada penjelasan detail dan mendalam soal itu. Nah, ternyata tidak ada. Begitu. Cukup ya? Nggak ada alasan dari PSSI dan asuransi apapun, nggak ada melangsungkan DSMA itu dibuat dalam perjanjian kerjasama itu. Bagi teman-teman kepolisian menjelaskan bahwa kebutuhan untuk keterlibatan di PKS itu di beberapa layer, ada Intelkam, ada Reskrim, ada Brimob, ada Dalmas, bahkan ada juga Dokter. Ketika dijelaskan sumber-sumber hukumnya, runtutan dan sebagainya, pola dia bekerja dan sebagainya, ya itu tidak ada PSSI bilang, oh ini tata kelolanya begini loh, tata kelolanya begini, harusnya ini nggak boleh misalnya ya, kalau kita ikutin aturannya PSSI, oh ini nggak boleh lo pakai helm, oh ini nggak boleh lo pakai tameng, oh ini nggak boleh lo bawa gas air mata dan sebagainya, misalnya begitu. Itu tidak ada penjelasan, makanya itu masuk di sana.